Sebelum dikenal banyak orang sebagai juara kelas bulu One Pride Mixed Martial Arts, Paul Lumihi adalah salah seorang pelatih di Siena Martial Arts Center, Jakarta. Sebenarnya paling sulit jadi pelatih, karena ada banyak hal yang harus kita pelajari soal kepelatihan. Contoh program pelatihan, terus mungkin pola diet yang sehat. Ketika ada member nanyain bagaimana cara kita harus diet, apa yang harus kita konsumsi. Menjadi seorang pelatih membuat petarung One Pride ini secara tidak langsung belajar hal-hal positif, salah satunya adalah mengontrol emosi. Ada beberapa member yang istilahnya kalau diajarin, dicontohin sudah berkali-kali tidak bisa. Jadi itu jadi PR buat saya sendiri sebagai pelatih, bagaimana supaya bisa sabar menghadapi orang yang seperti itu. Di mata para muridnya, petarung tipikal striker yang selalu tampil tangguh di atas ring ini dikenal sebagai pelatih yang cerdas namun tetap rendah hati. Kita selalu latihan sama dia, selalu cari dia, kemanapun dia, kita nyari dia, gitu. Yang jelas dia bisa menyesuaikan apa yang kita butuhkan. Kita cewek-cewek tidak berlatih untuk sebagai goalnya bukan sebagai fighter, cuma kita cari fitnessnya, pembentukan badan, gitu-gitu, lose weight. Nah dia bisa menyesuaikan karena di otak dia sudah bisa, oh orang ini mau jadi fighter, orang ini untuk cari stamina buguran badan gitu. Sejak awal keikutsertaan Paul di ajang One Pride MMA, murid-muridnya memberi dukungan penuh dan optimis ia akan berhasil menjadi seorang juara. Ya kita sih proud deg-degan gitu ya, tapi ya bangga. Ya udah gitu kan lawannya ya kalau kita lihat lumayan gitu, tapi aku yakin kalau dia bisa gitu dan dia tahu tekniknya gitu, dan orangnya tuh apa yang dia kerjain dia fokus gitu, dan dia nggak ngambil sedikit chance pun kalau lawannya lagi lengah dia langsung ambil. Rutin berlatih menjadi salah satu kunci keberhasilan Paul dalam mempertahankan gelarnya sebagai juara One Pride MMA. Ada orang bilang untuk mendapatkan sesuatu itu lebih mudah daripada mempertahankan sesuatu. Jadi saya tidak mau mengikuti kata orang, mempertahankan itu susah. Jadi saya bagaimana caranya, saya harus berlatih terus. Kemarin waktu untuk perebutan gelar juara nasional One Pride, saya berlatih 3-4 kali sehari. Sekarang saya tingkatkan lagi pola latihannya. Jadi orang-orang mungkin berpikir, oh Paul sudah juara, mungkin dia sudah kurang berlatih. Jadi akan banyak ada yang nantangin untuk merebut gelar juara tersebut. Tapi mereka tidak tahu bahwa saya berlatih terus, bahkan 4-5 kali sehari. Pria 28 tahun yang membiasakan diri untuk selalu hidup sehat ini memiliki keinginan kuat untuk terus meningkatkan kemampuannya dengan berbagai cara, seperti merekrut pelatih berstandar internasional hingga berguru ke luar negeri. Saya ada target mungkin setelah mempertahankan gelar ini, ingin berlatih ke Thailand mungkin, karena ada pelatih saya juga di sana sudah beberapa kali nanyain, kapan kamu akan ke sana? Mungkin akan berlatih di sana lebih lama, 3 atau 6 bulan, tergantung dari kontrak yang di One Pride seperti apa. Menurutnya, para petarung di Indonesia masih harus belajar dari petarung-petarung luar negeri yang selalu mengutamakan intensitas latihan agar benar-benar mampu menguasai sebuah teknis. Tidak hanya sekedar tahu banyak teknis, namun jarang berlatih secara teratur. Menjadi bagian dari One Pride MMA merupakan kebanggaan tersendiri bagi Paul. Kemarin kan waktu audisi season kedua yang di Jakarta, saya pergi, saya lihat di sana, memang ada sangat banyak petarung-petarung yang bagus juga bermunculan. Saya sangat senang sekali karena pastinya di One Pride ini akan menjadi event atau ajang MMA yang paling bagus, paling bergengsi, karena di dalamnya ada petarung-petarung yang bagus, yang berkualitas. Menurut saya ini jadi tantangan buat saya untuk berlatih lebih keras lagi karena ada banyak pendatang baru lagi untuk pasti akan memperebutkan gelar tersebut.